bicarakan itu. Ya kalau tidak diajak masuk organisasi, ya mungkin hari ini kita tidak duduk dan membicarakan apa yang sedang. Bahkan tidak bisa membaca. Sabar, ini beliau habis ini dia dulu. Dia ini diam-diam terus. Max. Kamu tidak sedang di ini di Saya mencoba menjadi orang yang bijak. Lanjut. Di mana organisasi ekstra itu berfokus kepada pembangunan manusia. Artinya dalam hal ini itu bagaimana kemudian salah satunya karakter itu dibentuk, kemudian intelektualnya dibentuk, ketajaman pikirannya itu dibentuk. Nah, kemudian ketika sistem pendidikan hari ini dia mengeluarkan kebijakan yang lebih mengasah daripada kompetensi tadi, itu artinya lebih bagus. Saya melihat itu. Di sisi lain ada pembentukan manusia secara kediriannya sebagai manusia, di sisi lain ada pembentukan kompetensinya, keprofesionalnya. Nah, namun yang hari ini sebenarnya kalau saya melihat MBKM itu dia sudah mau mengeluarkan yang mengarah ke profesionalitas dan kompetensi, namun yaitu tadi cenderung melalaikan pembentukan manusia, kedirian kemanusiaan dan lain-lain, intelektual dan lain-lain. Sehingga apalagi kan itu kan di ini ketika kita mengikuti program MBKM ada konversi SKS. Artinya dengan adanya konversi SKS yang sangat menggiurkan mahasiswa baru khususnya, yang dalam kepala mahasiswa baru ini kan ya kita masuk kampus belajar dengan dinamika kampus yang terjadi yang dalam kelas dan lain-lain. Dan kamu mahasiswa lama ini. Iya. Ya lain. Sorry. Iya, itu ya. Jangan singgung itu, Mas. Ya, oke lanjut. Artinya saya bisa merasakan apa keilmuan yang lebih lama kira-kira. Iya. Meskipun itu apologi ya kawan-kawan ya. Pembenaran. Ya. Oke, lanjut. Jadi ketika dalam kepala mahasiswa baru ini saya cepat lulus itu lebih baik, cepat dapat kerja, artinya mereka lebih memilih ikut MBKM itu karena lebih cepat dalam menjalankan proses studinya. Namun gagalnya itu tadi kompetensi yang prematur pada akhirnya. Sehingga ketika ada ketika hasrat untuk menyelesaikan studi lebih cepat, kemudian kesibukan ataupun hal-hal yang membentuk dirinya sebagai seorang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu dilalaikan. Salah satunya organisasi. Jangankan organisasi ekstra hari ini, organisasi internal yang katanya itu di bawah telunjuk birokrat. Oh ya, lanjut. Itu pun kelabakan. Karena bagaimana mereka mau merekrut ketika semester 1, semester 2, semester 3 Sudah di sana. sudah Kayaknya itu mulai dari semester 3-an deh, Mas. Baru bisa ikut. Ya. Ya, di luar daripada itu. Namun kalau kita melihat jenjang atau siklus daripada proses organisasi di internal maupun eksternal, dia tidak melihat melihat kamu masuk ke kampus bisa langsung ikut organisasi ataupun bisa langsung jadi pengurus. Kan ada proses jenjangnya. Nah, di proses jenjang itulah yang ditabrakkan dengan program MBKM. Oh iya. Ya saya istilahnya sebagai pikiran yang kosong, nol, Terlalu ya kan? banyak oksigen di dalam Iya. kepala ya. Jadi loncatannya terlalu. Iya, ngambang istilahnya. Itulah. Artinya saya memilih MBKM dong. Iya kan? Sudah dapat gaji, iming-iming gaji, konversi SKS yang istilah relatif banyak, iya kan? Dan saya bisa menyelesaikan proses studi saya dengan kondisi ataupun kos pendidikan yang tinggi hari ini. Oh, itu persoalan lagi itu berarti, Mas. Banyak ya. Sangat banyak kaitannya. Nah, Nah, dari perspektif Nah, saya dulu ini hal yang vital bagi saya. Ini hal yang vital karena kenapa? Istilahnya pembentukan manusia ini yang perlu kita gaungkan hari ini, karena pembentukan sumber daya manusia tidak hanya berbicara tentang pembentukan hard skill. Betul. Ada yang lebih urgent atau yang lebih vital itu soft skillnya. Ya kayak dikatakan di awal tuh,
soft skill ini dalam pengertian yang apa ini? Soalnya ada beberapa orang yang memaknai soft skill ini cuman pandai bicara saja. Pandai Itu soft skill itu. Iya, salah satunya itu. Salah satunya. Iya, salah satunya. Salah duanya. Salah duanya, salah tiganya dan lain-lain itu banyak. Salah 3 di Jawa Tengah. Salah. Iya. Salah 3 mas. Aduh. Ya jangan ngawi, jangan ngawi. Ya, Malang saja ya. Iya. Malang saja. Jadi- mari, ya, betul. Mari bangun gerakan untuk menang. Iya, Malang. Malang ya. Ya, ini salah satu gerakan kita untuk melawan kebijakan-kebijakan yang ngawur, dungu. Iya, Rocky Gerung juga dong. Iya, saya masuk dulu nih ya, Mas. Ya Allah. Tenang ya, tenang. Jadi, apa namanya? Kebijakan hari ini seharusnya mendorong ke wilayah-wilayah pembentukan sumber daya manusia itu. Agar kemudian apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi bonus-bonus kita, ini kita masih belum bisa pastikan ini bonus demografika, bonus dalam kemajuan atau bonus dalam apa istilahnya menyumbang untuk kemunduran bangsa. Bonus demografi atau beban Iya. demografi. Ya, nanti part selanjutnya. Part selanjutnya. Itu. Jadi harus ada balancing yang harus terjadi hari ini, kawan-kawan. Jadi pesan untuk teman-teman mahasiswa baru yang kemudian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Udah mahasiswa mas? Di perguruan tinggi sudah. Oh iya. sudah. Maksudnya untuk mahasiswa baru. Mas ini diintervensi oleh siapa ini mas? Coba lihat telunjuknya. Ini siapa ini ya? Mahasiswa baru, kawan-kawan ya. Jadi program MBKM itu bagus pada dasarnya. Cuman pengaktualisasiannya di perguruan tinggi itu yang cenderung prematur dan cacat. Iya, betul. Itu. Ya bagi saya melihatnya seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman ada pandangan lain. Ya Melihatnya mungkin seperti itu. coba saya masuk sedikit. Jangan Banyak tiga, saja. Banyak Banyak saja. Jadi jikalau kita berkaca pada apa yang kemudian kita angkat pada hari ini yaitu Nadiem Makarim versus Omek, itu seakan-akan bahwa pola pendidikan hari ini Omek yang kemudian punya peran penting terhadap pendidikan. Ya, pendidikan manusia. Alternatif ya. Pendidikan Artinya bahwa pendidikan yang kemudian seperti yang diinginkan oleh Tan Malaka Ki Hajar Dewantoro. dan tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Indonesia lainnya itu berbalikan yang kemudian terjadi pada Omek, bukan di perguruan tinggi ataupun pendidikan-pendidikan yang katanya 12 tahun itu. Iya. Oh iya, betul. Yang katanya 12 tahun itu dia berbalik. Seakan-akan bahwa Omek yang punya peran penting. Karena apa? Karena di Omek ini kan banyak hal yang kemudian kita dapatkan berbalik dengan semisalnya di perguruan tinggi ataupun di sekolah dasar ataupun sekolah menengah atas ataupun madrasah aliyah dan sebagainya. Artinya berbalik. Karena hal yang kemudian diajarkan oleh Omek-Omek ataupun organisasi daripada ekstra mahasiswa, hal yang kemudian paling mendasar diajarkan pada manusia adalah keberanian. Iya. Betul. Jikalau tidak punya keberanian kan jatuhnya loyo juga. Iya. Jatuhnya ya. Keberanian tanpa kecerdasan Iya. itu sia-sia ya, betul. Tetapi lebih disayangkan sekali bahwa banyak orang yang kemudian meneriakan terkaitnya katanya siapa? Marx. Biji Tukul. Oh, Biji Tukul bahwa gimana? dia adalah sebuah pengkhianatan ya. Walaupun tidak adanya ketidakadilan dan lain sebagainya, bahkan di dalam wilayah sini bahkan tidak ada keadilan di pendidikan, bukan hanya di wilayah birokrat saja, bukan di wilayah tentang siklus pemerintahan saja, tetapi di pendidikan juga banyak ketidakadilan. Seharusnya bahwa saya harus mendapat lebih banyak di perguruan tinggi ketimbang Omek, tetapi berbalik. Malah di Omek yang dapat banyak. Omek yang dapat banyak. Dan saya rasa mas-mas berempat ini juga dapat banyaknya di luar jelas, itu daripada jelas. di dalam Iya, ya. jelas. Saya pikir Oh. begitu ya. Tidak bisa dibantah lagi ya. Tidak usah dibahas itu, selesai itu barang. Karena apa? Kalau kita lihat Nadiem ini kan dia Kopas saja sebenarnya. Iya, Kopas apa? Kopas. Itu kalau tidak ada penemuan Kopas itu dia mungkin. Iya, sampai Kopas. hari ini Dia tidak kalau tidak salah Kopasnya dari Amerika. Oh, Amerika. Amerika kalau tidak salah. Di kopas tapi nggak diketik ulang. Iya. Ya Allah. Revisi ya, tolong. Dia tidak ada revisi, dia ada tidak ada verifikasi di situ. Tolong. Mana yang baik untuk saya terapkan di pendidikan Indonesia hari ini? Oh, berarti itu ya. Jadi intinya
habis dikopas tapi nggak diketik ulang. Berarti Revisi. Jadi artinya Mas revisi tolong ya. artinya mahasiswa juga tidak seharusnya cuma mengkutip saja begitu. Saya rasa juga harus ada yang namanya verifikasi. Jangan jatuhnya bilang ini goblok ini, masa hanya tahu mengkutip tapi tidak tahu apa yang kemudian dia maksud begitu. Itu jatuhnya kayak seperti kebijakan Nadim, begitu. siap. Sudah kamu sabar dulu. Ya oke, lanjut. Saya coba masuk biar Oke. Ya. biar clear ya. Ya. Tadi kan saya jelaskan soal bagaimana seharusnya dunia pendidikan itu mengembangkan aspek intelektual, emosional dan juga spiritual. Karena kecerdasan intelektual ketika tidak didampingi dengan mental yang bagus, kemudian spiritual yang bagus, ini juga kan bakalan celaka juga. Artinya ketiga aspek ini harus berjalan beriringan, seimbang dalam satu nafas kira-kira. Nah, soal MBKM tadi, ya mungkin kita sepakat bahwa ini merupakan program yang bagus. Tidak sih, tidak. Siapa yang bilang tidak? bagus? Oke. Program Saya begini, sabar. meneruskan dia ya. Tadi kan dia bilang bagus. Saya bukan meneruskan begini dia. posisi bagusnya ini, Ya, ini yang karena harus dijelaskan. punya luar kan begitu ya toh. Kalau diterapkan dalam keadaan atau kedisinian Indonesia ini tidak bagus karena tidak problem pendidikan Indonesia hari ini bukan itu. Iya. Makanya Sekarang ini yang saya mau podcast jelaskan. berdua saja ya. Iya, Ini yang saya mau Nonton jelaskan. Kalian sudah ya. Ya, Ini yang saya mau jelaskan. Oke. Maksudnya bahwa terobosan ini secara idealnya bagus, ya kan? Tapi tadi tidak sesuai dengan kedisinian, tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi hari ini di Indonesia. Artinya masih banyak sebenarnya aspek-aspek pendidikan yang perlu diperbaiki. Misalkan kesenjangan pendidikan antara wilayah barat dan wilayah timur. Itu kan seharusnya menjadi perhatian. Soal fasilitas dan lain sebagainya. Artinya bagaimana mungkin orang kemudian sudah dipaksakan untuk terjun langsung ke dunia kerja, terjun langsung pada wilayah-wilayah implementatif, tetapi pada wilayah-wilayah teoritisnya, sarana-sarana yang mendukung kemampuan pemahaman di wilayah teoritis itu tidak dilandasi dulu, tidak dibangun fondasinya lebih kuat. Kan begitu. Kalau kita melihat misalkan, artinya orang yang sudah ada di perguruan tinggi ini kan sangat dipengaruhi oleh apa yang sudah pernah didapat di pendidikan-pendidikan formal sebelumnya. Iya, betul. Gitu. Nah, ketika misalkan kesenjangan tadi yang saya bilang itu tidak sesuai antara di wilayah barat dan wilayah timur misalnya. Ketika orang masuk dan dipaksakan pada sistem seperti itu. Nah, ini terjadi semakin besar jurang pemisah. Kenapa? Karena teman-teman yang di wilayah yang memiliki fasilitas kurang lengkap, kemudian sistem pendidikannya belum mampu menyesuaikan dengan sistem ini, terkesan akan tergagap-gagap akibat sistem itu. Sehingga sistem yang dibangun, kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibangun seakan-akan tidak berkeadilan. Kenapa? Karena hanya berfokus dan hanya melihat standar yang terjadi di wilayah yang sudah memiliki sarana prasarana yang baik. Nah, itu yang seharusnya sebenarnya yang harus diperbaiki. Nah, kalau OMEK misalnya, kita tahu pembentukan karakter orang tidak bisa dibentuk hanya dalam waktu 1-2 bulan, 3 bulan. Bagaimana merubah? Karena yang dirubah adalah habit dia, kebiasaannya. Kan? Kesadaran manusia ini kan dibentuk tentu memiliki waktu yang sangat panjang. Mana mungkin karakter saya terbentuk hanya karena jam kuliah yang 7 jam per hari misalnya, 6 jam per hari saya di kampus. Kan tidak mungkin. Karakter yang terbangun 17 tahun mau dibentuk dalam 2 bulan. Ya, kan tidak Ya Allah. mungkin. Artinya sebenarnya makanya pemerintah dulu menghadirkan, mungkin organisasi ekstra perlu dihadirkan, organisasi lainnya perlu. Nah, organisasi ekstra tidak ini sama pemerintah itu ini sendiri itu. Coba Inisiatif. Mas, Iya, Dia survive saya sendiri iya, sebenarnya. Iya, survive sendiri, tapi saya jelaskan. Tentunya organisasi ekstra ini punya landasan hukum, artinya diizinkan. Iya. Ya, Berdiri. legal. Itu yang saya mau maksud, Mas. Artinya ketika hadirnya organisasi ekstra, sebenarnya ini mau mengisi waktu 7 jam yang udah cukup ini di wilayah kelas bangku-bangku kuliah ini. Ya kan? Di kampus, kalau kita salah satu buku Bangkitlah Gerakan Mahasiswa itu kan hadirnya organisasi ini kan sebagai implementasi dari apa yang diajarkan di dalam kelas, di dalam ruang kelas. Nah, masalah hari ini adalah Ruang kelas ajar apa? ruang kelas ajar apa, ya kan? Seakan-akan yang terjadi adalah organisasi-organisasi ini dihindarkan di dalam perguruan tinggi.
geraknya dibatasi, ya kan? Diskusi sedikit dicap terlalu radikal, terlalu ini dan lain Liberal sebagainya. ya. Akhirnya Ya harus radikal mah. Pengetahuan itu harus radikal. ya radikal di dalam konteks produk pengertian pemerintah hari ini kan digeser. Nah, berarti Ya, pemerintah yang goblok berarti. Ya, Itu. tak? Artinya kan radikal ini kan mendasar Iya sih. dan mendalam. Iya. Ya kan? Orang bagaimana mungkin memahami sesuatu kalau tidak mendasar dan mendalam? Iya itu. Ya kan? Ini kan yang coba dihindari. Artinya produk-produk definisi ini yang tidak disadari oleh kalangan-kalangan kita hari ini di teman-teman mahasiswa. Ya. Seharusnya dua lembaga ini antara organisasi dan birokrasi di kampus seharusnya mampu mengkolaborasikan. Bagaimana kemudian aspirasi dari teman-teman organisasi, arah gerak dari teman-teman organisasi ini kemudian diberikan keleluasaan di dalamnya, bahkan harus disupport kan? Supaya terjadi keseimbangan ya kan? Di dunia kampus, di ruang-ruang kelas diajarkan secara teoritis, walaupun kita praktikumnya 1 semester 1-2 kali kan udah cukup ya kan. Tetapi organisasi ini yang memiliki waktu lebih banyak di dalam mengawal kader-kadernya, anggota-anggotanya, ini bisa dimaksimalkan di mana wilayah implementasinya. Maka ketika ini berjalan dengan baik, tadi yang kita sebut dengan tridharma perguruan tinggi tadi, ini bisa seimbang, berjalan dia. Ya, Tercapai ya. bisa tercapai. Hari ini kan Iya, kampus iya. di wilayah pendidikannya oke, di wilayah penelitian dan pengembangannya oke, tapi di wilayah pengabdiannya, ya kan, elitis kan hari ini kampus. Itu tadi tuh. Nah makanya hadirnya organisasi mengisi ruang ketiga itu. Cuman kan udah disadari. Nah kebijakan hari ini kan kontradiksi sebenarnya. Enggak sih, sabar. Apa soal tridharma perguruan tinggi itu apa sih? Pendidikan. Penelitian, Penelitian, dan pengembangan dan pengabdian. pengabdian masyarakat. Tapi kampus itu secara umum itu perguruan tinggi ya, secara umum ya. Yang bagus itu kan paling beberapa kampus saja itu. Sejak poin ke-1 sebenarnya hari ini misalnya kalau saya melihatnya mungkin dalam hal itu saya agak beda perspektif lah, beda cara kita melihat. Nah saya melihatnya begini, di dalam 3 poin itu sebenarnya saya poin itu kan punyanya Soeharto kan, bikinannya Soeharto ya, tridharma perguruan tinggi itu kan. Nah itu kan pengamanan biar tidak ada banyak gerakan tambahan gitu. Iya, biar tidak ada banyak gerakan tambahan. Nah tapi tidak apa-apa lah ya, tapi jadi keberadaan OMEK sebenarnya bukan hanya, saya melanjutkan sebenarnya, bukan hanya mengisi ruang ketiga itu, tapi sejak awal, sejak ruang pendidikan. Karena seperti apa yang kemudian kita bicarakan dari tadi itu, bahwa pendidikan itu memang sudah miss sejak awal, sejak dari SD bahkan TK kan begitu, sudah miss sejak itu kan begitu. Karena apa? Nah, dari situ makanya kita melihat keberadaan perguruan tinggi hari ini kan orang kelabakan kita kan kelabakan itu. Ya kalau tidak diajak masuk organisasi eksil mungkin hari ini kita tidak duduk dan membicarakan apa yang sedang, Bahkan tidak bisa membaca keadaan berbicara seperti ini. iya kan begitu. Kan takut berbicara, cuaks. Takut nilai error. Di bawah telunjuk cuak. Ya maksudnya kita bisa menerangkan realitas itu kan sedikit banyak karena memang dari pendidikan yang sudah kita alami kan. Ya betul. Nah itu yang mau kita lihat. Nah, tapi titik tembak daripada, makanya OMEK itu dia mengisi semua pos itu. Pos ketiga itu tidak 3 pos itu tidak diisi sama kampus. Perguruan tinggi hari ini makanya OMEK itu dia mengisi semua pos itu, bahkan dari pendidikan, penelitian hingga pada Pengabdian. Nah, OMEK itu dia mengisi pos semua itu. Nah sementara pendidikan itu kan mesti dibangun sejak awal. Nah ini kan kita mau lihat keseriusan Nadiem ini kan, sehingga dia tidak dikatakan goblok kan begitu. Betul. Nah keseriusan Nadiem dalam mengembangkan pendidikan sejak masih kecil begitu, sejak masih anak-anak lah. Ya bagaimana kurikulum pendidikan mau mengarahkan pembentukan manusia sejak awal itu seperti apa. Nah itu yang mau kita lihat sebenarnya kan begitu. Kalau perguruan tinggi sudah bebas lah, karena OMIK sudah hidup sebelum Nadiem itu sekolah itu, OMIK sudah ada itu Nadiem Betul. itu sudah sejak tahun 18 bulan setelah Indonesia merdeka itu OMIK sudah ada sejak itu. Betul. Dan saya pikir juga bahwa OMEK itu lebih cerdas daripada Nadiem itu sendiri, karena Nadiem tidak kalau kita lihat beberapa
sejarah ataupun latar belakang berdirinya Omek-Omek itu kan dia melihat realitas yang kemudian terjadi pada Indonesia saat itu ataupun kondisi realitas mahasiswa waktu itu sehingga didirikannya Omek. Artinya Omek lebih bagus daripada Nadim ini sendiri karena Nadim tidak mampu melihat realitas yang terjadi di Indonesia. Iya, karena dia Karena kuliah dia di luar. iya Dia betul, tidak tahu dia apa kuliahnya yang di terjadi luar dalam. makanya Kopas tadi. Iya. Ah, Empiriknya nggak ada, pengetahuannya tidak empirik gitu. Pengetahuan itu kan selain objektif dia harus dialami juga. Biar kita mengalami sendiri tendensi daripada realitas pendidikan Indonesia seperti apa. Kita tidak meremehkan ilmunya, walaupun remeh juga ya, kualitas meremehkan. kebijakannya. Kualitas, ya itulah. Kalau saya ingin melihat itu, maksudnya Nadim ini dia serius tidak sih? Kalau memang serius bangun pendidikan, harusnya sejak awal itu. Tapi ini Mas, Kalau mau menjawab seriusnya, mending kita semua kembali ke pesantren. Itu lebih real itu, lebih menjawab itu pendidikan itu, menjawab soal pendidikan apa tadi, apa intelektual spiritual itu, apa tadi? Intelektual, emosional, dan spiritual. Iya, intelektual, emosional, intelektual, spiritual. Itu lebih menjawab pesantren. dan kecerdasan sosial. Iya, kecerdasan sosial lebih dibangun itu di. Nah, makanya kan Omek ini kan makanya saya bilang beda itu pendidikan. Makanya saya bilang Nadim ini kalau dia fokus ke perguruan tinggi terus kacau dia punya pikiran ini, ya kan? Makanya dia perlu keluar dari ruang itu, melihat pendidikan sejak awal. Karena Omek kan tidak bisa menyentuh sampai wilayah-wilayah itu kan kita tidak ada uang. Buat diskusi saja iuran sendiri, ya? Loyal Iya, ya. toh. Adapun diskusi yang dibiayai tapi tidak ada isinya. Itu bagian daripada memperhalus perasaan, memanusiakan manusia. Iya, toh? makanya itu Iya. justru makanya kan menjawab itu, memperhalus pertanyaan, mempertajam pikiran. Toh. Nah itu maksudnya makanya Nadim ini kan perlu keluar dari ruang Saya harus kesembunyi. Tenang mas. Tenang. Nadim perlu keluar dari ruang itu, ruang yang seolah-olah perguruan tinggi yang gagal perguruan tinggi. Sudahlah, ada hal yang lebih urgent, yang lebih mengakar daripada itu. Biar Omek tidak kerja berat terus itu. Ya. Curhat. Itu saya, ya karena sedikit banyak kan kita mengalami juga hal-hal Betul ini. sih. Tapi ada yang harus saya disclaimer Mas, Apa tuh? bahwasanya Nadim itu dia mempunyai pengetahuan empirik Karena sebagai pengusaha. Makanya kan programnya ke pengusaha semua. sebenarnya saya pikir itu ya kawan-kawan ya. Sebenarnya kan yang terjadi kan kapitalisasi pendidikan dan